Praktikum sederhana model komponen-komponen darah pada manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cindy Era Agustin dengan NIM 210611100171. Di sini saya dari kelas 2E, Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Trunojoyo, Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Pada video kali ini, kakak di sini akan menjelaskan materi tentang komponen darah pada manusia. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu darah? Darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang berfungsi mengirimkan zat-zat dan oksigen yang dibutuhkan oleh jaringan tubuh, mengangkut bahan-bahan kimia hasil metabolisme, dan juga sebagai pertahanan tubuh terhadap virus ataupun bakteri. Nah, itu tadi merupakan pengertian dari darah tersendiri. Selanjutnya, kakak di sini akan menjelaskan mengenai komponen-komponen darah pada manusia. Untuk lebih lanjutnya, mengetahui komponen-komponen darah pada manusia, alangkah baiknya kita melakukan dengan uji coba atau uji praktek, di mana uji coba ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui komponen-komponen darah pada manusia. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan, yang pertama yaitu minyak goreng, yang kedua yaitu pewarna makanan, yang ketiga yaitu sendok atau pipet, yang keempat yaitu pelapisin mainan atau malam, dan yang kelima yaitu gelas tabung, dan yang terakhir yaitu air. Nah, setelah alat dan bahan disiapkan, selanjutnya kita akan mengetahui komponen-komponen darah pada manusia. Untuk mengetahui komponen-komponen darah pada manusia, sebelum kita melakukan uji coba atau uji praktek, alangkah baiknya kita menyimak materi berikut ini. Komponen-komponen darah pada manusia. Darah tersusun dari kombinasi antara plasma darah dan sel-sel darah, yang semuanya beredar di seluruh tubuh. Sel-sel darah ini kemudian dibagi lagi menjadi 3 jenis, yaitu sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit. Jadi, secara keseluruhan, komponen darah manusia terdiri atas 4 macam, yaitu meliputi plasma darah, sel darah merah, sel darah putih, serta trombosit atau platetet ataupun keping darah. Nah, langkah yang pertama yaitu kita gunakan tabung atau kita bisa gunakan gelas. Yang pertama yaitu masukkan air. Setelah air, kemudian kita masukkan minyak. Setelah minyak dan air dimasukkan, selanjutnya kita masukkan pewarna makanan, yaitu yang berwarna merah. Nah, setelah semua bahan tercampur dalam wadah gelas, selanjutnya kita aduk sampai merata antara air dan minyak tercampur. Nah, setelah semuanya tercampur dan diaduk, kita tunggu selama beberapa menit terlebih dahulu. Nah, setelah kita melakukan praktikum sesuai dengan langkah-langkah yang sebelumnya tertera, selanjutnya setelah kita diamkan, maka akan menghasilkan seperti pada gambar yang tertera. Jika kita amati, maka akan menghasilkan pada lapisan yang pertama yaitu terdapat plasma darah yang berupa minyak, pada lapisan yang kedua yaitu ada sel darah putih, dan pada lapisan yang ketiga yaitu sel darah merah. Dan lapisan yang terakhir yaitu terdapat trombosit atau keping darah. Jadi dapat diamati bahwa minyak diibaratkan sebagai plasma darah dan pewarna merah yang dicampur dengan air adalah sel darah merah, sedangkan sel darah putih terletak di antara larutan minyak dan air berwarna merah. Kemudian untuk trombosit atau keping darah yaitu sesuai yang ada pada gambar sebelumnya, yaitu pada
bagian atas terdapat bercak-bercak atau timbul yang ada di atas. Jika kita urai satu persatu, maka bagian yang pertama yaitu terdapat plasma darah. Plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah. Plasma darah memiliki banyak fungsi penting dalam tubuh. Di antaranya adalah yang pertama, mengangkut limbah, yang kedua yaitu menjaga keseimbangan cairan tubuh, yang ketiga yaitu membantu proses pembekuan darah, yang keempat yaitu menjaga suhu tubuh, yang kelima yaitu membantu melawan infeksi, dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan asam dan basa. Selanjutnya yaitu pada lapisan yang kedua yaitu terdapat sel darah putih, di mana sel darah putih atau leukosit ini merupakan bagian dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk melindungi diri dari infeksi atau penyakit. Dan bagian yang ketiga yaitu sel darah merah. Eritrosit atau sel darah merah adalah sel yang paling melimpah dalam darah. Bentuknya pun bermacam-macam, tapi kebanyakan sel darah merah berbentuk seperti cakram bionkaf dengan bagian tengah yang rata mirip seperti mangkuk. Nah, sel darah merah berfungsi membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Selain itu, sel darah merah yang telah mengangkut oksigen harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan siklus pernapasan manusia. Nah, jika ditinjau lebih lanjut, sel darah merah bentuknya pun bermacam-macam, tapi kebanyakan sel darah merah berbentuk seperti cakram bionkaf dengan bagian tengah yang mirip dengan mangkuk, dan dapat kita ilustrasikan dengan menggunakan lapisin yang dibentuk seperti mangkuk seperti pada gambar di bawah ini. Nah, pada lapisan yang terakhir yaitu terdapat keping darah. Keping darah atau yang biasa dikenal dengan nama trombosit adalah komponen terakhir dalam sel-sel darah. Keping darah memiliki bentuk bulat memanjang maupun oval. Wujudnya tidak berwarna, tidak berinti sel, berukuran lebih kecil dari eritrosit dan leukosit, dan mudah pecah. Nah, jadi dapat disimpulkan dari praktikum kali ini bahwa komponen-komponen darah pada manusia terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu ada plasma darah, yang kedua yaitu sel darah putih, yang ketiga yaitu sel darah merah, dan yang terakhir yaitu trombosit atau keping darah. Sekian praktikum kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.